Salam bahagia kawan-kawan pemberdaya Desa Nusantara. Kali ini kita meluncurkan satu program baru, Member Desaisme. Jadi Member Desaisme ini lebih pada kita ingin mengangkat topik-topik atau pembicaraan-pembicaraan terkait dengan semangat desaisme. Semangat desaisme adalah memuliakan desa-desa di Indonesia. Apa konteks memuliakan? Memuliakan ini adalah mengarus utamakan atau mengutamakan desa sebagai bagian penting yang perlu kita pikirkan, perlu kita perbincangkan, perlu kita carikan solusinya, dan kemudian kita berharap dalam forum-forum mimbar desaisme ini ada forum-forum untuk kemudian meningkatkan kecerdasan masyarakat desa, meningkatkan profesionalitas aparat desa menuju desa yang bahagia, mandiri, dan sejahtera. Pada episode perdana kali ini kita ingin mengangkat satu topik yang mungkin beberapa kawan menyampaikan statement bahwa kok judulnya bombastis gitu kan. Kok judulnya bombastis dalam artian kemudian ini kok apa bahasanya keluarga miskin bisa jadi sarjana gratis kuliah dari rumah. Apa itu mungkin? Apa memang bisa seperti itu dan seterusnya. Kawan-kawan pemberdayaan desa Nusantara pada kesempatan kali ini ingin saya sampaikan bahwa relawan pemberdayaan desa Nusantara yang memang core-nya atau visinya adalah mencerdaskan masyarakat desa, maka itu menjadi bagian penting untuk menjadi konsentrasi kita, untuk kemudian menjadi bagian yang ingin kita dorong. Caranya seperti apa? Banyak hal yang akan kita coba kerjakan. Salah satu yang insya Allah ini sedang dalam proses pengembangan aplikasi Desaisme yang target kita semoga bisa terlaksana. Versi betanya akan diluncurkan di 3 April 2024. Kenapa 3 April? Karena 3 April adalah momentum di mana gerakan kepala desa paling besar itu terjadi di 3 April 2006, jadi sekitar 18 tahun yang lalu. Disitulah kemudian timbul satu kesadaran bahwa desa perlu mendapatkan perhatian dari negara. Disitulah kemudian bergulir dan bergulir pada akhirnya kemudian semangat berikutnya adalah bagaimana ada undang-undang khusus tentang desa. Dan alhamdulillah dalam perjalanan dari 2006 butuh waktu 8 tahun untuk kemudian melahirkan undang-undang desa. Kira-kira itu gambaran yang ingin saya sampaikan tentang keberadaan kenapa kemudian 3 April menjadi momentum kebangkitan desa Indonesia. Nah, Desaisme ini kita gulirkan di sekitar 1 tahun yang lalu. Pada saat ulang tahun TV Desa, kami menyuarakan tentang desaisme. Desaisme ini lebih pada satu harapan kita ini menjadi satu faham untuk memuliakan desa Indonesia. Seperti halnya semangat dari lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang 3 stansa itu di sana menyampaikan tentang bagaimana mulialah Indonesia, bagaimana memuliakan Indonesia. Oke, tanpa berpanjang kata, pada kesempatan kali ini kita sudah kehadiran Mbak Dian Meta dan juga Mas Novi untuk kemudian kita membicarakan ruang dan peluang bahwa keluarga miskin itu bisa menjadi sarjana cukup dari rumah, tidak perlu dia harus kuliah kemudian mengeluarkan biaya yang besar karena dia harus ngekos dan seterusnya bersama dengan Unsia. Unsia itu apa? Siapa dan seterusnya nanti Mbak Meta akan memberikan penjelasan atau gambarannya. Dari Unsia ini sebagai kampus universitas online pertama kali di Indonesia, ini kita uh, menggantungkan harapan atau setidaknya mencoba memberikan tanggung jawab kepada Unsia dalam konteks Tridharma perguruan tinggi pengabdian kepada masyarakat bahwa kuliah online salah satu solusinya. Partisipasi tingkat partisipasi pendidikan yang sekarang ini masih cukup rendah dan yang berpendidikan tinggi di perguruan lulus di perguruan tinggi kalau tidak salah masih
sekitar 10% dan seterusnya. Nanti Mbak Dian akan bisa menjelaskan lebih jauh. Kita tidak akan berpanjang kata, kita langsung aja berikan kesempatan. Saya sapa dulu Mbak Dian dan ada juga Mas Novi nanti studio tolong dibantu Mas Novi diberikan co-host kalau nanti akan menyampaikan. Langsung saja kita ke Mbak Dian. Apa kabar Mbak Dian? Oke, baik, Alhamdulillah Pak Koco. Suara saya terdengar Pak? Nun Ya, sewu. terdengar, cukup terdengar. Ya. Alhamdulillah. Selamat malam, Bapak-bapak Malah Mbak semuanya. Dian ini menarik gara-gara saya dengar Oke. Mbak Dian tentang adanya satu program yang memungkinkan keluarga miskin kemudian mendapat fasilitasi pendidikan tinggi dengan apa dari pemerintah dan seterusnya. Pemikiran saya menjadi liar ketika kemudian kalau toh negara itu belum mampu terlalu besar memberikan fasilitas, setidaknya kita, teman-teman dari relawan desa, mungkin dengan jalur koordinasi dan komunikasi dengan para pihak, mungkin bisa juga mengajak teman-teman dari dunia bisnis untuk berpartisipasi, Hmm. berkontribusi menjadi orang tua asuh dari keluarga miskin untuk kuliah, karena Mhm. menurut saya kuliah di Unsia ini sesuatu yang menarik karena secara pembiayaan tidak terlalu memberatkan dan ketika mereka mengikuti perkuliahan, mereka juga masih bisa tetap ada di rumah, masih bisa juga ikut atau nyambi bekerja untuk kemudian apa menanggung biaya pendidikannya atau biaya Betul. akses dan seterusnya. Silakan Mbak Meta untuk bisa menyampaikan sekilas tentang Unsia dan ruang dan peluangnya seperti apa ini keluarga miskin tetap di rumah tapi kuliah dan kemudian jadi sarjana. Monggo. Siap, 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 siap. Matur suwun sangat Pak Koco. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada bapak-bapak semuanya. Ini sepertinya yang perempuan hanya saya saja ya Pak. Tapi Ini, mudah-mudahan ini nanti jagoan berarti kan? berarti nanti mudah-mudahan akan bertambah kembali karena memang waktunya kurang lebih agak mepet dengan sholat tarawih nih Pak. Jadi mudah-mudahan nanti akan bertambah lagi gitu kan. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Meta, Dian Meta tepatnya. Hari ini saya mewakili Unsia untuk tadi didaulat oleh Pak Dekoco begitu ya, untuk sharing terkait dengan Unsia khususnya terkait dengan bagaimana Unsia dapat membantu teman-teman mungkin di desa yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi ya Pak Koco ya, tanpa harus pergi ke kota, kemudian mengeluarkan uang yang terlalu banyak begitu. Nah, mudah-mudahan Unsia bisa kasih solusi untuk bapak-bapak semuanya begitu. Izin saya share sedikit mungkin presentasi saya sebentar. Mudah-mudahan sudah terlihat. Saya full screen kan? Baik. Sudah terlihat nggak Pak D? Sudah terlihat ya Pak Koco, Bapak-Bapak semuanya? Full screen, Mbak. Sampun? Ini sudah full Yang screen? itu, yang bawah diklik penuh, biar nggak Sudah. kelihatan kolom-kolomnya. Yang Kalau di monitor itu, oh yang monitor ini, G. ya, diklik yang gambar TV-nya itu di bawah. Iya. Ini sudah di saya klik ini. Sebenarnya kalau di saya sudah full screen, Pak D. Oh gitu. Belum. Hmm, Oke, oke, oke. Ya, dari sana monggo belum? lanjut. Baik, J. Em, Baik, Bapak-Bapak semuanya, perkenalkan kami dari Universitas Siber Asia. Sebenarnya hari ini kita mau sharing begitu ya, kami ingin sharing juga kepada Bapak-Bapak semuanya bahwa ada sebuah kampus dan juga mungkin sebuah solusi untuk teman-teman yang mungkin ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, mungkin Bapak atau Ibu ada kerabat, ada saudara dan lain-lain yang ingin kemudian memiliki mimpi untuk melanjutkan perguruan tinggi tanpa uh, biaya yang berlebihan begitu ya, biaya yang sangat terjangkau. Bahkan izin Pak Oco, saya sampaikan mungkin gratis tanpa harus kuliah, tanpa harus berbayar begitu. Kalau di dalam screen-nya Pak Koco ini masih ini ya, sebentar. Coba saya hentikan dulu share berbagi, karena kalau di saya sudah full screen, mudah-mudahan sekali lagi ini bisa full screen. Oke,
Apakah sudah terlihat? Oke. Sudah full screen kah, Pak De? Belum? Masih Ah, belum ya? waduh, Atau masih mungkin belum. bisa dikirim file ke saya, Boleh, nanti saya boleh, cobain. boleh, boleh. Sebentar. Di anu aja ya, di chatting J, chatting Zoom. J, sebentar, Pak. Mohon maaf, Bapak-bapak sebentar. Eh, ini saya. Sebentar, sebentar. Hmm. Baik, sebelumnya mungkin sambil saya mengirimkan, apakah sudah Bapak-bapak sudah pernah mendengar terkait dengan unsia sebelumnya? Blog pribadi, belum mungkin ya? Baik, ini sepertinya saya harus takes time Pak Koco, karena menyimpannya ini saya harus share kembali. Ini di mana ini? Dokumen presentasi. Oke. Pak Koco, mungkin saya akan coba share saja, tidak apa-apa. Ya, Sekali lagi, silakan. supaya eh, bisa lebih familiar untuk bisa menginikan. Iya ya, masih. Oke. Pilihan share-nya Bu barangkali. Kenapa? Pilihan pilihan share-nya coba Pilihan share-nya. iya. Baik. Di mana saya bisa, Pak? Kan dibagikan layar, kemudian opsi berbagi lanjutan ya? Enggak kok, enggak ada. Satu peserta dapat berbagi layar dalam satu waktu, cukup sudah sama, sudah persis. Oke. Pilihan yang paling kiri atas barangkali. Pilihan yang paling kiri Share atas. screen di situ ada pilihan ya. Yang kiri atas barangkali. Bagian layar, konten, bagian layar mungkin ya. Ya, Oh, itu. Ini dari mana ini? Ini penuh, Mbak. ini penuh, Pak. Ya, Ya, Begini. ya. Nggak yang tadi. Karena ini nggak familiar dengan saya. Oke, Ini baik. juga nggak apa-apa. Ini oke? Baik kalau gitu. Baik, saya teruskan kalau gitu Pak Koco. Mohon izin kalau seperti ini sudah juga terlihat? Terlihat Udah ya? cukup. Ya, baik kalau gitu. Baik, Bapak-Bapak, mohon maaf saya lanjutkan. Jadi eh, kami dari Universitas Siber Asia ingin sharing, ingin berdiskusi sebenarnya seperti itu, bahwa kita memang memiliki satu permasalahan pendidikan yang saat ini cukup kental begitu ya. Dan ini terjadi di hampir semua lini Indonesia begitu. Dan kalau kita lihat bagaimana setiap tahun Indonesia itu meluluskan sekitar 3,7 pelajar lulusan SMA SMK yang ternyata hanya 1,8 jutanya saja yang terserap dan bisa kuliah atau meneruskan ke perguruan tinggi. Nah, hal ini menyebabkan ada 1, sekian 1,9 juta yang memang tidak bisa meneruskan ke perguruan tinggi. Dan mungkin sebagian besar itu memang berada di teman-teman di daerah-daerah desa. Nah, hal inilah yang membuat sebenarnya Indonesia memiliki angka partisipasi kasar perguruan tinggi yang cukup rendah. Tadi Pak Dekoco sampaikan begitu ya. Izin saya koreksi Pak Dem, angkanya sekitar 30%. Nah, 30% saja lulusan universitas, lulusan SMA SMK yang bisa meneruskan ke perguruan tinggi. Sementara kalau kita lihat di Thailand sendiri itu angkanya sudah sekitar 70-80%. Kita kalah dari tetangga kita. Apalagi Singapura dengan Malaysia dan bahkan Korea Selatan yang tingkat serapannya sekitar 98%. Nah, hal ini yang membuat Unsia
Nah, Universitas Siber Asia ini dilahirkan sebenarnya Pak De. Jadi kami lahir dari inisiasi yang sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 2017-2016. Jadi universitas online ini seperti UT begitu ya, tapi kami di perguruan tinggi swastanya ini lahir bukan sebenarnya karena pandemi COVID, tetapi memang inisiasi itu sudah kami gulirkan sejak kami siapkan sejak tahun 2017. Bagaimana visi kami adalah meningkatkan jumlah angka partisipasi kasar pendidikan tinggi tadi, sehingga paling tidak Bapak Ibu itu bisa menyamai begitu ya negara-negara tetangga kita saat ini. Nah, pada tahun 2020 Unsia lahir dari persiapan yang luar biasa. Karena pada waktu itu Indonesia memang belum memiliki satu model skema perguruan tinggi online seperti Unsia. Jadi kami benar-benar digodok, disiapkan gitu oleh pemerintah sampai lahirlah Universitas Siber Asia yang diresmikan oleh Wakil Presiden dan juga Menteri Pendidikan Pak Nadiem Makarim. Dan lisensi kami keluar di tahun 2020 yaitu nomor 757/M/2020 sebagai perguruan tinggi online PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Nah, saat ini Unsia didirikan dipimpin oleh seorang rektor berasal dari Korea Selatan. Korea Selatan ini adalah sebuah negara yang kalau kita lihat sekarang kemajuannya luar biasa, Bapak Ibu. Dan di Korea Selatan itu Cyber University itu ada sekitar 21. Mungkin sekarang akan bertambah lagi. Dan kualitas dari Cyber University ini sudah masuk ke World Ranking tingkat dunia. Inilah kemudian yang menjadi benchmarking kami bahwa Indonesia ini harus memiliki sebuah Cyber University dengan kualitas pendidikan yang baik gitu ya, setara dengan dunia tadi. Profesor Jang Kyung Cho merupakan rektor asing pertama yang memimpin perguruan tinggi di Indonesia dan memimpin di Unsia. Dan juga kami meskipun baru, tapi kami di bawah Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan yang pada saat ini juga memiliki universitas konvensional lain, yaitu namanya Universitas Nasional. Berdiri tahun 1949 dan merupakan perguruan tinggi swasta pertama di Jakarta. Jadi kurang lebih pendidikan sekitar 70 tahun pengalaman pendidikan konvensional dipadu dengan pendidikan cyber dari Korea Selatan, lahirlah Universitas Siber Asia. Nah, dalam perkembangannya, ini alhamdulillah cukup pesat Pak Koco dan teman-teman, bahwa dalam 3 tahun kami memiliki lebih dari 10.000 pendaftar dan mahasiswa aktif yang kurang lebih sekitar 3.000. Ini tersebar dari seluruh lini Indonesia. Nanti saya akan perlihatkan petanya begitu dari Sabang sampai Merauke. Insya Allah mudah-mudahan di setiap provinsi itu ada perwakilan dari mahasiswa Unsia yang belajar di Unsia pada saat ini. Nah, meskipun terlihat dengan baru, begitu tahun 2020, namun alhamdulillah kami sudah berhasil memperoleh akreditasi B dari BAN PT untuk seluruh program studi kami dan juga Universitas Siber Asia-nya sendiri yang saat ini sedang menunggu hasil dari akreditasi assessment dari BAN PT. Nah, sedangkan kami juga memiliki akreditasi internasional dari European Higher Standard of Accreditation dari Eropa. Ini beberapa sertifikat akreditasi yang menyatakan kesungguhan kami untuk kemudian menjaga kualitas pendidikan. Jadi meskipun kuliahnya online, Bapak-Bapak semuanya, tetapi kami tetap mengikuti peraturan pendidikan yang ada, pendidikan dikti yang ada. Dan ini merupakan wujud dari keseriusan kami untuk kemudian membawa Unsia untuk memberikan kualitas-kualitas pendidikan yang ada. Ini adalah akreditasi internasional di 5 program studi dan juga institusi yang sudah kami miliki sebelumnya. Nah, Bapak Ibu, dari seluruh peta Indonesia bisa dilihat bahwa kurang lebih ada perwakilan mahasiswa Unsia dalam setiap provinsi. Mudah-mudahan ada daerah Bapak Ibu semuanya. Dan ini rata-rata memang adalah daerah-daerah yang bukan menjadi major city begitu ya, bukan menjadi kota yang yang utama begitu. Seperti contoh misalkan di Makassar sendiri banyak teman-teman mahasiswa Unsia itu memang berasal dari kota kabupaten sekitar kota Makassar begitu. Dan begitu juga di Kalimantan, Sumatera dan lain-lain. Yang terpenting adalah memang akses internet memang harus ada karena memang perkuliahan kami itu diakses menggunakan internet tadi. Nah, selain di Indonesia, mahasiswa kami juga berada di luar Indonesia, seperti ada di Jepang, Korea Selatan, ada di Qatar,
ada juga di Malaysia, ada juga di Abu Dhabi, begitu ya, di Hong Kong, di Filipina, dan terakhir saya ada mahasiswa di Belanda, Pak Koco. Jadi ini semua adalah warga negara Indonesia pada saat ini yang kemudian bekerja atau kemudian mengikuti suami atau mungkin orang tuanya begitu ya ke luar negeri. Nah, saya lanjutkan sebelum saya sampai ke part yang menjadi topik hangat kita pada malam ini, yaitu bagaimana sih sebenarnya kuliah di Unsia. Apakah semudah itu? Apakah kemudian atau susah atau bagaimana begitu ya? Jadi saya ingin kenalkan bahwa di Unsia ada 5 program studi, Bapak Ibu semuanya. Ada manajemen, akuntansi, sistem informasi, informatika, dan juga komunikasi. 5 program studi ini tadi sudah saya sampaikan, semua sudah terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dengan nilai B. Dan saat ini, insya Allah di tahun ini kita akan kemudian mengusulkan beberapa prodi baru lagi untuk menambah pilihan begitu bagi calon mahasiswa baru kita. Nah, kuliah di Unsia ini semua bisa diakses secara daring atau secara online, di mana perkuliahan kita ada mode sinkron dan juga asinkron. Gampangnya adalah Bapak Ibu tinggal masuk untuk mempelajari materi-materi yang sudah disediakan, itu ada di web kuliah. Namanya adalah LMS atau Learning Management System. Bagaimana kuliahnya? Apakah ada jadwalnya? Untuk kuliah asinkron, Bapak Ibu bisa mengakses dari perkuliahan, satu sesi perkuliahan itu dari hari Rabu sampai hari Minggu. Jadi waktunya silakan Bapak Ibu tentukan. Apakah misalkan, oh saya sudah selesai bekerja di malam hari, saya baru buka web kuliah, monggo silakan. Atau misalkan ketika makan siang, begitu ya, melalui handphone, melihat kemudian materi, mempelajarinya, monggo silakan. Waktu dan juga tempat itu kami serahkan kepada Bapak Ibu semuanya. Yang terpenting adalah dapat mengakses web kuliah kami. Nah, apabila materi yang sudah ada di dalam web kuliah kami itu ada hal yang ingin ditanyakan, maka Bapak Ibu dapat mengikuti Zoom atau mode sinkron. Nah, Zoom ini biasanya terjadwal, namun tidak wajib untuk diikuti. Jadi ini merupakan pilihan untuk Bapak Ibu semua. Nah, yang terpenting adalah seluruh materi yang ada dalam LMS ini dapat diulang-ulang. Jadi kalau misalkan kayak saya, Pak Koco, saya kebetulan tadi baru pulang dari ngajar secara onsite di universitas konvensional. Kami harus datang ke kelas, kemudian bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa semuanya, lalu saya menjelaskan terkait dengan materi. Saya tidak yakin apakah kemudian setelah mahasiswa keluar dari pintu, begitu ya, masih ingat nggak kira-kira? Nah, sementara dengan metode pembelajaran asinkron, materi itu tersimpan rapi di dalam LMS, Bapak Ibu dapat mengulang-ulang materi tersebut. Apa saja yang ada di situ? Ada materi PPT, ada materi modul, ada juga materi berupa video learning, di mana dosen akan menjelaskan terkait dengan pembelajaran. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Ini kurang lebih gambarannya, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, bahwa perkuliahan secara Zoom, seperti yang kita lakukan pada saat ini, begitu ya, ini dilakukan juga di Universitas Siber Asia. Kami juga merupakan universitas yang saat ini sudah mendapatkan sertifikat untuk rekognisi pembelajaran lampau. Apakah itu? Jadi RPL ini adalah pencapaian belajar seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, non-formal, informal, atau pengalaman kerja. Jadi, misalkan Bapak Ibu atau tetangga atau anaknya mungkin begitu ya yang ada di lingkungan desa pernah mungkin bekerja di satu perusahaan tertentu, itu bisa kemudian dikonversikan dengan SKS sehingga ketika kuliah mata kuliahnya bisa lebih sedikit untuk diikuti begitu ya. Yang bisa dikonversi adalah mulai dari transkrip nilai, pengalaman kerja, mungkin punya skill-skill, ada sertifikasi kompetensi gitu ya. Nah, ini bisa juga diakui melalui jalur RPL. Nah, ini kurang lebih saya highlight sedikit bagaimana Unsia bisa membantu Bapak Ibu untuk bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Dari segi biaya, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Insya Allah biaya kita jauh lebih murah, lebih terjangkau dari universitas konvensional lainnya. Dan utamanya adalah bisa gratis kuliah di Unsia. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah ketika mendaftar ke Unsia, Bapak Ibu ada 3 jalur sebenarnya. Ada jalur reguler, ada jalur beasiswa, kemudian ada jalur kerjasama. Nah,
Semua jalur ini seperti jalur reguler, itu pembayaran biaya kuliahnya adalah normal. Kemudian untuk jalur beasiswa itu akan mendapatkan potongan biaya kuliah. Dan beasiswa calon mahasiswa baru ini bisa berlanjut sampai dia selesai. Kemudian jalur kerjasama ini sesuai dengan kesepakatan kerjasama antara Unsia dengan institusi yang berlangsung. Nah, dari jalur beasiswa, Bapak Ibu, ada 2 sumber sebenarnya yang bisa kemudian dinikmati oleh calon mahasiswa baru. Calon mahasiswa baru bisa mengambil jalur beasiswa yang pertama, beasiswa akademik. Akademik itu dilihat dari nilai rapot Bapak Ibu sebenarnya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada punya anak atau keponakan begitu yang baru lulus SMA, SMK dalam 3 tahun terakhir, punya nilai rapot yang luar biasa pintar, misalkan 85 rata-ratanya, monggo silahkan bisa didaftarkan ke Unsia sehingga nanti bisa mendapatkan beasiswa dari Unsia. Yang kedua adalah jalur non-akademik. Apabila calon mahasiswa memiliki prestasi di bidang apa? Olahraga bisa, karya ilmiah bisa, atau mungkin kaligrafi, atau hal-hal lain yang tingkatnya tingkat nasional atau internasional, itu bisa kemudian mendapatkan beasiswa dari Unsia. Yang ketiga adalah beasiswa ekonomi tidak mampu. Nah, beasiswa ekonomi tidak mampu ini bisa kemudian diberikan apabila memenuhi syarat ketentuan berlaku. Salah satunya adalah misalkan ada surat tidak mampu dari pemerintah sekitar begitu ya, atau mungkin hal-hal lain yang nanti akan ada di dalam dokumen persyaratan. Yang terakhir adalah beasiswa yayasan, PGRI dan juga pondok pesantren. Nah, selain dari sumber Unsia, Pak Koco, sumber dari luar Unsia juga bisa diterapkan di dalam Universitas Siber Asia. Yang pertama adalah Unsia sudah menerima alokasi untuk beasiswa Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Nah, nanti saya akan jelaskan bagaimana cara pendaftarannya, namun saya ingin jelaskan benefitnya. KIP yang diberikan kepada calon mahasiswa baru yang eligible di Unsia itu akan mendapatkan 2 benefit. Yang pertama adalah dia akan mendapatkan bebas biaya kuliah. Jadi biaya kuliahnya dibayarkan oleh pemerintah sebesar 3 juta rupiah. Itu akan langsung ke universitas. Yang kedua adalah, enaknya adalah calon mahasiswa baru mendapatkan biaya hidup sebesar 8,4 juta rupiah satu semester. Nah, ini cukup besar. Karena apa? Karena mahasiswa Unsia tidak memerlukan biaya transportasi, tidak memerlukan biaya kos begitu ya. Jadi sebenarnya 8,4 juta itu bisa dikelola untuk kebutuhan keluarga. Nah, saat ini mohon izin, semester lalu Unsia mendapatkan kuota 12 orang begitu, dan kami berharap di semester depan angka itu akan bertambah double paling tidak atau mungkin triple begitu, karena kami sudah melaporkan secara baik kualitas dari penerima beasiswa. Jadi ketika sudah eligible, maka dia bisa terus gitu ya untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Kemudian ada sumber lain yaitu dari Sevima. Sevima ini adalah salah satu partner kami di mana mereka kemudian memberikan beasiswa untuk teman-teman atau calon mahasiswa baru yang memang memiliki kemampuan di bidang IT. Dan yang terakhir adalah kerjasama. Kami sudah memiliki kerjasama dengan Pemda, perbankan yang bisa memberikan beasiswa-beasiswa kepada calon mahasiswa baru. Nah, bagaimana kemudian cara mendaftarnya? Satu yang pasti mendaftar di web Unsia, unsia.ac.id, melengkapi data diri, melengkapi dokumen yang diminta, mengikuti seleksi masuk Unsia, dan melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, khusus untuk KIP, ini selain mendaftar di Unsia, calon mahasiswa harus mendaftar di laman atau websitenya KIP dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi silakan buka kip-kuliah.kemendikbud.go.id, dan jika sudah punya akun itu bisa langsung masuk ke tombolnya. Kemudian kalau misalkan belum punya akun, itu ada data-data yang harus diisikan, dan data ini Pak Koco ini tersinkronisasi sebenarnya dengan data historinya untuk mendapatkan misalkan bantuan bansos atau PKH begitu ya. Ini akan semua terkoneksi dari data tersebut. Nah, sistem akan validasi NIK, NISN, dan juga NPSN, serta kelayakan mendapatkan KIP kuliah. Baru kemudian universitas bisa melihat apakah dia eligible atau tidak. Dan universitas bisa menentukan berapa atau siapa saja yang kemudian akan mendapatkan KIP tersebut. Begitu. Jadi kurang lebih
Bapak Ibu kalau misalkan ingin mendapatkan beasiswa dengan KIP, caranya adalah seperti itu. Nah, kalaupun misalkan dengan beasiswa Bapak Ibu misalkan belum belum bisa begitu ya, maka sebenarnya kuliah di Unsia ini sangat-sangat terjangkau karena kuliah kita ini hanya membayar 3 juta rupiah satu semester. Jadi Pak Koco, kalau saya hitung ya dalam satu semester, paling tidak kalau kita bagi 6 bulan, satu hari itu menyisihkan 25.000, Pak. 25.000 itu sekarang telur sekilo itu udah 31. Makan bakso gitu ya, itu sudah artinya adalah ini sangat terjangkau sekali. Dengan menyisihkan uang 25.000, kita memiliki anak atau keponakan atau saudara itu sudah bisa kemudian mendapatkan pendidikan gitu ya, pendidikan tinggi di mana di Universitas Siber Asia. Dan ini adalah uang kuliah tunggal ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada uang bangunan, tidak ada juga uang tambahan lain kecuali memang nanti wisuda dan juga skripsi itu saja. Tetapi sepanjang perkuliahan di usia 3,5 tahun, insya Allah bisa lulus 3,5 tahun, maka ini tidak tidak akan fluktuatif begitu ya, tetap sama di 3 juta rupiah. Dan ini bisa dicicil. Cicilnya adalah 3 kali, yaitu masing-masing 1 juta rupiah. Nah, sedikit saya ingin menyampaikan terkait dengan Unsia dan juga beberapa kerjasama. Alhamdulillah sudah banyak partner-partner yang percaya terhadap Unsia dan juga bekerja sama dengan Unsia. Terakhir kami kerjasama dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan alhamdulillah sekitar 400 pegawai KKI, Pak Koco. KKI itu adalah kontrak kerja individu. Jadi para pegawai KKI yang bekerja di sekolah. Contoh misalkan petugas sekolah, penjaga sekolah, begitu ya. Mereka ingin kuliah di Unsia, begitu, itu bisa melalui jalur tersebut. Artinya siapapun ingin kuliah, ada atau dengan tidak ada biaya, ini ada jalannya. Insya Allah Unsia bisa membantu hal tersebut. Ini beberapa kerjasama kita juga sudah ada fast track dengan UI, begitu, kerjasama dengan Korea Selatan, dan ada juga peluang untuk pergi ke Korea Selatan untuk Bapak Ibu, mungkin teman-teman yang ingin begitu, untuk bekerja dan juga kuliah di Korea Selatan. Kemudian kita juga memiliki banyak aktivitas, jadi tidak hanya online, tapi juga on-site juga. Dan ini adalah gedung atau kampus kami, adanya di Jalan Harsono RM, nomor 1, Pasar Minggu, Ragunan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau ke Kebun Binatang Ragunan, ini biasanya akan melewati kampus kami. Dan meskipun online, tapi kami memiliki fisik gedung begitu ya, dan sangat welcome sekali untuk siapapun untuk bisa datang dan juga berdiskusi dengan kami di dalam waktu dan jam kerja yang ada. Demikian Pak Koco, kira-kira informasi yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sangat happy sekali, sangat senang sekali untuk bisa berdiskusi dengan Bapak-Bapak semuanya. Terima kasih Pak Koco. Oke, terima kasih Mbak Meta. Mungkin sebelum saya memberikan respon atau memberikan kesempatan juga ke kawan-kawan yang sudah bergabung, mungkin Pak Novi, Mas Novi ada yang ingin ditambahkan? Ya Pak, oke. Saya pikir cukup ya, cukup lengkap tadi apa yang disampaikan Bu Meta ya, luar biasa sekali. Nanti kalau ada hal-hal teknis mungkin bisa saya tambahkan Pak. Oke, terima kasih. Ini kawan-kawan, ini menurut saya satu hal yang sangat luar biasa. Kawan-kawan yang di desa pasti terutama di teman-teman di Pemdes atau teman-teman di pendamping desa atau tenaga pendamping profesional juga yang mungkin lebih punya datanya adalah teman-teman pendamping PKH ya, keluarga harapan ya. Karena dari sana sebenarnya data keluarga miskin itu kemudian terinput. Jadi kalau yang tadi disampaikan Mbak Meta, menurut saya ini akan menjadi bagian untuk kemudian kita bisa berpartisipasi memudahkan. Jadi saya ingat salah satu pesan itu, kalau toh kita tidak bisa membantu banyak orang ya satu orang. Ketika tetangga kita mungkin, oh ini terima bantuan untuk keluarga miskin dan seterusnya, kebetulan ada anak
muridnya yang lulus SMA atau SMK, maka itu bisa menjadi bagian dari partisipasi kita untuk kemudian menginformasikan kepada mereka, mendampingi mereka untuk kemudian mencoba keberuntungannya, artinya mengisi apa form yang tadi disampaikan oleh Mbak Meta ketika bicara KIP, maka ada dua yang harus dilakukan, satu mendaftar di Unsia, satu lagi kemudian juga mendaftarkan di kementerian ya. Nah, situsnya tadi sudah disampaikan. Nah, Mbak Meta, mungkin sebelum saya berikan kesempatan ke kawan-kawan Ya, ini, dan kawan-kawan kalau ada yang ingin menyampaikan silakan resen, nanti kita berikan kesempatan untuk bicara. Mbak Meta, ya, untuk kemudian jadi mahasiswa di mm-mm, Unsia, apakah harus lulus SMA atau SMK, atau dia juga bisa dengan basis paket C umpamanya, karena Anjir. mungkin ada kesempatan waktu dulu, kesempatan untuk sekolah di SMA pun tidak punya kemampuan orang tuanya, kemudian pada saat dia apa bekerja setelah lulus SMP, kemudian ada satu kesadaran untuk kemudian ikut paket C, sehingga kan sudah setara dengan SMA, kan kira-kira seperti itu. Apakah paket C bisa dijadikan apa rujukan untuk kemudian mendaftar kuliah, Mbak? Sangat bisa Pak D, sangat bisa. Karena mohon izin tadi mungkin saya kurang begitu ya. Yang terpenting adalah Bapak Ibu untuk masuk ke perguruan tinggi, yang terpenting adalah lulus SMA, SMK, dan sederajat. Nah, sederajat itu bisa MA, bisa pakai C Pak D. Yang penting Hmm, adalah bisa membuktikan bahwa memang sudah mengikuti dan sudah lulus dari tingkat pendidikan tersebut. Izin menyampaikan teman-teman kita yang ada di Taiwan, begitu ya, atau yang di Korea Selatan dan Hong Kong, itu rata-rata menggunakan pakai C, Pak De. Jadi menggunakan pakai C karena ketika mereka berangkat ke Taiwan, begitu ya, atau ke Hong Kong, itu posisinya itu memang belum selesai SMA, begitu ya, atau mungkin uh, SMA tapi kemudian putus di jalan, begitu langsung ingin kemudian berangkat bekerja di luar negeri. Nah, di sana mereka mengikuti PKBM kalau tidak salah untuk menyelesaikan paket C tersebut. Nah, itu kami terima, Pak D. Jadi kami proses sesuai dengan ketentuan dari Dikti dan itu ada dalam klausul tersebut. Jadi yang terpenting adalah ada pembuktian begitu ya bahwa memang sudah selesai dari jenjang pendidikan SMA, SMK, paket C dan setara begitu sederajat dan bisa mendaftar ke Unsia. Begitu Pak D. Jadi sangat-sangat welcome oke. sekali. Monggo. Artinya, artinya ini memungkinkan ketika di lingkungan kita ada anak keluarga kurang mampu bekerja di luar negeri, kemudian kita bisa memberikan saran untuk kemudian bergabung di Unsia. Jadi pada saat pulang dari luar negeri, maka dia sudah punya gelar sarjana sehingga ada ruang peluang untuk bekerja dengan penghasilan yang lebih baik di Indonesia. Kira-kira gitu ya, Mbak J, Mita ya. laras, laras Oke, betul. oke, Sangat betul sekali. ini luar biasa. Saya masih ada pertanyaan, tapi karena Mas Thomas Sutana sudah resen, silakan Mas Sutana, Mas Thomas, Malam, Pak D. malam-malam, monggo. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Mbak Meta. Saya pikir penjelasannya sangat jelas sekali dan menarik. Alhamdulillah. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama, untuk alumni Unsia sendiri, saya pikir kan sudah ada alumninya ya Mbak Meta. Itu bagaimana persaingannya dengan alumni kampus negeri terutama dalam memasuki dunia kerja? Apakah saat ini banyak alumni Unsia yang memang dalam apa ya dipercayalah kualitasnya saat masuki melamar pekerjaan di perusahaan atau di sebagai PNS. Lalu yang kedua, tadi untuk UKT saya pikir memang sangat murah sekali. Ibaratnya per bulan itu kan 500.000 ya, sehari 25.000.
apakah masih ada biaya-biaya lain selain UKT 3 juta per bulan? Oke. Kecuali nanti pas saat wisuda itu lain cerita ya. Lalu yang ketiga, ada enggak? Karena ini kan pembelajaran online, batasan usia. Kebetulan saya itu udah di atas 50, tapi ya tertarik juga nih untuk belajar. Nah, ada enggak batasan usia? Seperti usia saya di atas 50, ditolak atau diterima nih? Terima kasih. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun Pak Thomas. Pak D, nun sewu, apa saya langsung? Langsung aja, langsung. Langsung nggih. Baik. Matur nuwun sangat. Makasih banyak Pak Thomas atas pertanyaannya. Izin satu-satu mungkin saya tanya. Yang pertama adalah terkait dengan alumni nggih. Baik. Unsia sendiri memang tahun ini baru akan meluluskan lulusan pertama, Pak Thomas. Lulusan pertama yang menyelesaikan perguruan tinggi, menyelesaikan pendidikan kalau kami hitung itu alhamdulillah 3,5 tahun, 7 semester mereka sudah bisa lulus menyelesaikan 144 SKS. Dan meskipun memang kita belum memiliki lulusan, yang tadi saya sampaikan kepada Pak Thomas, namun boleh saya sampaikan bahwa 75% dari mahasiswa kita itu rata-rata semua sudah bekerja, Pak. Bahkan ada yang memang sudah meneruskan S1, kemudian ingin mengambil kembali begitu ya, mata prodi-prodi begitu ya, pelajaran-pelajaran yang ingin mereka kuasai. Ada juga yang lulusan S2, bahkan mahasiswa kami juga ada yang sudah lulusan S3. Mungkin karena berpikir ini adalah online begitu ya, dan mungkin ada passion untuk kuliah begitu, mereka mengambil prodi S1 kembali di Universitas Siber Asia. Jika Pak Thomas menanyakan apakah bisa bersaing, izin Pak D, Pak Thomas dan juga teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, saya ingin menyampaikan sedikit gitu ya, bahwa kemarin kami mungkin Bapak Ibu sudah mendengar ada program Kampus Merdeka begitu ya, Kampus Merdeka, Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari pemerintah. Salah satu programnya adalah namanya magang MSIB, magang dan sertifikat, magang dan studi independen begitu ya, bersertifikat atau MSIB. Nah, program MSIB ini sebenarnya melibatkan banyak mahasiswa yang kemudian mereka akan berkompetisi untuk magang di perusahaan-perusahaan ternama yang menjadi link dari kementerian. Alhamdulillah Pak Koco, Pak Thomas, mahasiswa kami itu bisa leading, bahkan menjadi best person begitu ya, dalam MSIB tersebut. Ini ada di dalam program studi informatika. Kemarin itu ada sekitar angkatan pertama itu ada 7 orang. Nah, angkatan yang kedua ini ada sekitar 30 orang. Artinya apa? Artinya mahasiswa Unsia mampu berkompetisi dengan universitas lain, bahkan memimpin satu kelompok grup yang di bawahnya atau membawahi perguruan tinggi negeri yang masuk di dalam MSIB Indonesia Bangkit. Dan ini menurut saya sangat membanggakan. Nah, memang yang perlu kemudian kita juga memahami adalah meskipun belum memiliki lulusan, namun Unsia alhamdulillah sudah mendapatkan akreditasi B dari BAN-PT. Ini juga merupakan sebuah standar kualitas kalau menurut saya. Dan mungkin jawaban saya terkait dengan alumni seperti itu, Pak Thomas, untuk yang pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah UKT. UKT-nya kira-kira apakah ada biaya lain? Izin Pak Thomas, insya Allah tidak ada biaya lain. Jadi UKT 3 juta rupiah itu sudah termasuk biaya SKS, sudah termasuk juga biaya ujian, dan kami tidak ada komponen biaya lain kecuali biaya pendaftaran 100.000 begitu, dan nanti ada di ujung adalah biaya sidang dan juga biaya wisuda. Dan saya pikir itu juga lumrah begitu ya Pak Koco ya, di beberapa kampus juga melakukan hal tersebut, tapi memang Unsia menggunakan standar flat system, di mana ketika masuk 3 juta, maka seterusnya akan 3 juta sampai selesai perkuliahan. Begitu Pak Thomas. Mudah-mudahan itu menjawab di pertanyaan kedua dan pertanyaan ketiga terkait dengan batasan usia. Pak Thomas, monggo
silahkan bisa Oke. mendaftar ke Unsia. Oke, Saya saya ini saya ini punya yang saya tunggu nanti S2 aja biar saya bisa ngikut. siap siap Oke, siap siap. kita eh, kita berikan kesempatan ini ke Mas Bung Samuel. Silakan open mic kalau memungkinkan open video supaya kawan-kawan bisa melihat Ya, wajahnya. terima Silakan. kasih. Terima kasih Mas Sukoco, izin. Apa kabar ini? Lama Siap, nggak ketemu. Samuel dari Minahasa Utara, Sulawesi Utara. siap. Ya, Gimana, pendamping Bung? kita. Ada yang ingin ditanyakan? Ada. Tapi izin juga, saya punya jaringan di Minut ini Oke, kadang-kadang nggak apa-apa. suka Nggak apa-apa. nggak off-cam ya. Jadi izin Ya, boleh ya, bentar ya. ya. Saya mau tanya begini, menyangkut RPL tadi. Hmm. RPL itu. Jadi saya tertarik untuk saya pernah DO ya di perguruan tinggi. Jadi saya ingin melanjutkan lagi. Nah, tapi saya sudah SKS-nya sudah susah mau dapat itu. Bagaimana? Sudah cukup lama ya, lumayan lama saya vakum gitu. Nah, kalau dengan usia ini, apakah unsia ya? Maksud saya begini, apakah bisa berlaku RPL-nya itu dari sertifikasi yang saya dapat selama ini, seperti contoh dari Kementerian Koperasi UKM. Kebetulan saya sebagai pendamping UKM koperasi gitu, baru juga dari Kementerian Pariwisata. Nah, jadi pertanyaan saya seperti itu. Singkatnya adalah, apakah RPL saya bisa dapat apa namanya yang dimaksud dengan SKS-nya itu ya? Artinya artinya potongan SKS-nya itu Ya, pengajuannya begitu. kayak apa kira-kira gitu ya, Bung Ya, Samuel ya. ya seperti itu, Jadi Mas kalau Sukoco, ya betul. kalau normal kan apa 3,5 tahun ya tadi 3,5 tahun. Ya, Kalau mungkin dengan RPL ini memungkinkan cukup jadi 2 tahun kah atau bahkan 2 semester. kan Oke. 144 SKS ya. Tadi dibilang Silakan, 144 silakan. SKS. Nah, apakah Ya, saya dengan yang saya punya, yang saya raih, peroleh sekarang ini, nanti saya akan sampaikan ke adminnya ya. ya. Adminnya Unsia itu akan berpengaruh gitu. Nah, selanjutnya juga tadi beasiswa ya. Itu full itu, apakah bisa eh, seusia saya kayak Pak Thomas tadi itu di atas 50-an itu. Masih memungkinkan saya dapat beasiswa, kan kayaknya bingung juga saya. Saya mungkin mengajukan ini untuk ikut dari selaku saya sebagai pengurus BUMDes di desa saya. Oke. Jadi saya ingin ikut RPL begitu kan. Nah, Siap. Nah, tinggal saya timang-timang prodi apa yang saya harus masuk gitu. Apakah di bisnis atau di informatika gitu ya. Jadi itu saja pertanyaan saya, Mbak Meta, mohon dijawab. Terima kasih kepanjangan, mohon maaf. Terima kasih Mas Koco atas kesempatan yang berharga ini. Ya. Terima kasih. Makasih, Bung Samuel. Silakan, Mbak Meta, langsung. Siap, J. Terima kasih. Selamat malam Pak Samuel. Wah, ini dari Minahasa, luar biasa sekali, jauh-jauh. Terima kasih sudah bergabung dan juga pertanyaan tadi terkait dengan RPL. Izin nanti Pak Novi mungkin akan bisa membantu untuk menambahkan, siapa tahu ada yang ingin perlu ditambahkan. Jadi memang rekognisi pembelajaran lampau ini bisa dilihat dari beberapa aspek begitu ya, Bapak Ibu. Jadi yang pertama bisa dilihat dari transkrip nilai, kemudian yang kedua dari pengalaman kerja, dan yang ketiga itu dari sertifikat kompetensi. Jadi apabila misalkan Pak Samuel sebelumnya sudah pernah kuliah begitu, mohon izin kami nanti akan bisa menanyakan kira-kira program studinya sebelumnya apa. Jadi ketika Bapak misalkan tadi sudah saya sampaikan di Unsia ada 5 program studi, ada manajemen, ada akuntansi, sistem informasi, informatika, dan juga komunikasi. Kami memang sangat menyarankan agar dapat masuk atau dapat memilih yang linier. Linier itu misalkan dari manajemen sebelumnya ke manajemen sekarang. Itu proses konversi nilainya atau tadi pemotongan gitu ya, pemotongan SKS-nya itu bisa lebih banyak daripada misalkan dari manajemen kemudian larinya ke informatika.
Walaupun itu ada di dalam kasus-kasus yang ada sekarang begitu, karena mungkin dia memang tertariknya dengan informatika begitu ya. Nah, ini hasilnya akan lebih lama masa studinya karena tadi SKS yang kemudian dikonversi akan semakin sedikit. Nah, bagaimana kemudian tadi ini sudah terlalu lama gitu kan. Saya berharap mudah-mudahan masih ada transkrip nilainya ya Pak. Paling tidak itu menjadi acuan kami. Lalu kemudian ini bisa ditambahkan dengan tadi surat pengalaman kerja begitu ya. Misalkan Bapak Samuel sebelumnya sudah bekerja sekian tahun gitu ya. Ada surat keterangan terkait dengan itu. Apa saja kemudian kira-kira skill yang ada di Bapak itu bisa dicantumkan dalam surat tersebut. Kemudian apabila ada sertifikat kompetensi, Bapak bisa melampirkan gitu ya sertifikat kompetensi itu kepada kami. Nanti kami akan kemudian melihat dan juga melakukan konversi nilai sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan juga melaporkan ke dalam akun Sierra namanya sekarang untuk RPL, di mana seluruh perguruan tinggi sekarang untuk sistem konversi itu dilakukan dalam akun Sierra tersebut. Itu kurang lebih terkait dengan RPL. Untuk beasiswa, tenang Pak. Beasiswanya sebenarnya tidak melihat usia begitu ya, kecuali tadi yang akademik karena harus nilai rapot. Kayaknya kalau nggak mungkin gitu ya Pak Coach terkait dengan nilai rapot. Tetapi bisa kemudian dengan skema kerjasama bisa juga ada potongan-potongan. Nah ini nanti dengan Pak Koco, dengan Pak Novi begitu ya. Artinya Unsia sangat pro sekali dengan teman-teman di desa. Kami akan memfasilitasi apabila ada kerabat, keluarga TV desa atau keluarga dari desa yang ingin kuliah melanjutkan ke perguruan tinggi, insya Allah Usia akan memfasilitasi dengan baik. Pak Novi, Nun Sewu, apakah ada tambahan terkait dengan RPL dan juga pertanyaan tadi dari Pak Samuel? Monggo. Baik, baik, terima kasih. Selamat malam Pak Samuel. Sedikit menambahkan dari apa yang tadi sudah disampaikan Bu Meta. Jadi memang benar untuk RPL ini ada beberapa tahapan yang harus dilalui dan disiapkan. Kalau kita ingin mengakui SKS dari aktivitas Bapak, tentunya kami harus melakukan wawancara, Pak. Jadi nanti ada tim kami yang melakukan assessment, wawancara dengan Bapak untuk melihat sejauh mana pengalaman Bapak di bidang yang memang tentunya harapannya sesuai dengan jurusan yang dipilih supaya apa? Supaya selaras sehingga SKS yang didapatkan nanti akan lebih maksimal sehingga waktu tempuh untuk menambah SKS yang kurang tadi bisa lebih cepat gitu Pak. Jadi nanti kami akan menginformasikan karena memang RPL ini baru jalan ya Bu Meta ya. RPL ini baru jalan untuk yang dari pengakuan dari pengalaman kerja. Nah, kami nanti akan mensosialisasikan secara khusus untuk yang Halo, program RPL ini. Tapi sana. Halo? ya, Halo? lanjut Pak. Silakan lanjut. Halo? Ayo mendingan di luar. Ya, putus-putus Pak ya? Ya, tadi sempat Putus-putus Pak? putus, nggak tahu dari Halo? saya atau dari Bapak. Silakan langsung. Ya. Lanjut Pak. Oh, oke. Oh, mohon maaf. Mungkin saya ganti jaringan kali Pak ya. Kalau terputus-putus, coba. Ya, jadi mungkin melanjutkan dari Sebentar Pak Pak, Novi. saya... Oke. Melanjutkan dari Pak Novi tadi, Pak Samuel, intinya adalah Usia sangat welcome sekali apabila Bapak nanti bisa menyediakan data-data yang kami minta begitu. Dan insya Allah untuk terkait dengan usia, batasan usia, itulah indahnya begitu ya, menjadi perguruan tinggi online. Tidak ada batas usia, kecuali memang tadi syaratnya memang Bapak Ibu harus menyelesaikan jenjang SMA, SMK, dan juga sederajat, pakai C, MA, dan lain-lain. Untuk sampai misalkan, Nun Sewu Pak D, saya punya mahasiswa nih usianya ada yang 60 Pak D. Itu masih Oke. semangat. Enggak. Masih Udah semangat. deket-deket sama saya itu berarti. Aduh. Mbak Meta, ini J. yang menjadi menarik adalah ketika teman-teman ini pengen konsultasi dulu sebelum kemudian memutuskan bergabung. Itu J. memungkinkan apa enggak? Taruh kata nih seperti tadi Bung Samuel gitu kan. Konsultasi dulu nih, saya dulu kuliahnya sampai di semester ini. Kemudian transkripnya
alhamdulillah masih ada, atau kalau nggak ada mungkin bisa ke kampus yang lama kalau masih memungkinkan dan seterusnya. Kemudian menyampaikan bahwa oh saya dulu pernah ini, saya pernah mengikuti pelatihan ini, ada sertifikasi ini dan seterusnya. Tapi dalam konteks untuk kemudian mengetahui akan berapa SKS, apa akan berapa semester saya kuliah, untuk kemudian mempersiapkan pembiayaannya dan seterusnya, Iya. itu ruang untuk open house-nya lah ya. Artinya apa, teman-teman Unsia untuk sekedar diminta untuk konsultasi dulu, kira-kira memungkinkan nggak? Sangat memungkinkan Pak D, sangat memungkinkan. Monggo, tim PMB maupun saya itu kami insya Allah akan sangat senang sekali membantu. Oke. Kami nanti mohon izin, memang untuk keputusan SKS-nya itu bukan di tangan kami, tetapi Hmm. ada di tangan Prodi, karena memang Prodi yang berwenang untuk bisa menilai begitu ya. Tapi kami sangat sangat terbuka sekali untuk konsultasi. Jadi monggo nanti melalui Pak Novi mungkin di tim PMB. Kalau di saya di tim kemahasiswaan begitu ya, kami sangat senang sekali apabila Bapak Ibu ingin berdiskusi dengan kami atau ingin juga konsultasi atau mungkin sharing dulu, kira-kira saya mau masuk mana ya, atau kira-kira kalau begini gimana ya. Sangat welcome sekali Pak De, monggo. Oke, matur nuwun. Pak Dan Pak De, Novi masih ada Izin, yang ditambahkan? izin Pak Koco. Ya, monggo. Mohon maaf tadi jaringan agak ini kurang bersahabat. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, untuk mengakui SKS dari pengalaman kerja, tentunya kami akan melakukan assessment. Jadi kami ada tim assessment yang melakukan wawancara eh, untuk apa ya istilahnya menyesuaikan apakah eh, pengalaman kerja ini sesuai dengan prodi yang diambil. Jadi eh, karena intinya kan bagaimana supaya SKS ini bisa lebih maksimal, Pak ya, lebih maksimal didapat. Oleh karena itu harus ada assessment yang dilakukan. Selain itu, sertifikat-sertifikat yang tadi Pak Samuel sampaikan itu sangat penting. Itu juga dapat menambah SKS yang nanti akan diterima sehingga akan mempercepat waktu waktu lulusnya seperti itu, Pak Deko. Oke, terima kasih. Oke. Oh, ini luar biasa nih Pak Wakil Rektor, Pak Abdul Wahab juga bergabung. Terima kasih sekali. Mungkin ada yang ingin disampaikan Bapak ini ke teman-teman, dan insya Allah ini akan terdokumentasi dan kita akan share ke jaringan TV Desa, jaringan apa kawan-kawan desaimisme. Silakan Pak Wahab. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Bapak Malam. wabarakatuh. yang saya hormati, makan dan Bapak-Bapak dari tim TV Desa, Pak Novi, Bu Neta, terima kasih. Jadi satu hal yang perlu saya sampaikan di pertemuan ini adalah bahwa Asia Cyber University ini memang dibangun, disiapkan untuk mengisi blank spot yang selama ini masih terbuka lebar. Di sana ada 60% lebih orang-orang putra-putra terbaik bangsa yang harusnya ikut pendidikan S1 tapi belum terlayani dengan baik. Itu prinsip. Kemudian yang kedua, yang punya keinginan kuliah tetapi di sisi lain harus tetap mencari nafkah di tempat kerja masing-masing. Dan itu sudah ditunjukkan dengan lebih dari 60% mahasiswa kita itu bekerja. Yang ketiga adalah bahwa ada saudara-saudara kita yang sudah menempuh pendidikan D3 umpamanya dan ingin melanjutkan ke S1 tetapi masih belum memungkinkan dengan berbagai alasan. Nah, Unsia datang juga ke situ. Yang keempat adalah ada orang-orang yang memang sudah punya pengalaman yang baik, punya kompetensi yang baik, dengan adanya regulasi terkini yang memungkinkan ada prior learning recognition atau pengakuan dari pembelajaran dari ini tentu diperlukan satu assessment yang ajak dari tim sehingga
bisa dipertanggungjawabkan bahwa memang yang bersangkutan qualified untuk naik tingkat sesuai dengan apa yang sudah dimiliki, dikaitkan dengan jenjang berikutnya di usia. Memang Pak Koco ini di Indonesia ada satu misling Pak di dunia pendidikan. Jadi kita ini sudah punya standar kompetensi yang bisa kita jadikan acuan di dalam penilaian di tempat kerja, tetapi belum diberi bobot kredit. Nah, ini yang memang satu misling yang harus segera diselesaikan, sehingga apabila umpamanya ada orang di bidang konstruksi, di bidang manajemen, di bidang komunikasi, sudah berpengalaman di tempat kerja, itu apalagi kalau sudah punya sertifikat kompetensi, itu tinggal dilihat bobot kreditnya berapa, bisa langsung ditransfer masuk ke perguruan tinggi dan tinggal ditambahin kurangnya. Memang di beberapa negara Pak Koco itu ada memang bridging program untuk teman-teman yang berpengalaman kemudian mau melanjutkan ke S1 umpamanya, itu ada bridging program. Nah, bridging program ini isinya adalah mata kuliah yang memang wajib dimiliki di dalam jenjang pendidikan S1 tetapi belum dimiliki. Biasanya ini MKDU ini yang biasanya ada di situ. Kalau dia itu umpamanya kerja di Toyota, dia mau lanjutkan ke S1, maka dia harus punya fisika, kimia, matematika begitu. Nah, ini yang praktek-praktek di negara yang sudah menerapkan dengan baik yang namanya prior learning recognition. Nah, kami kebetulan ini sudah memulai dan insya Allah tim dari Unsia akan melakukan assessment secara ajak terhadap yang disampaikan tadi. Ada beberapa yang sudah punya referensi masa lampau dan kita harmoniskan dengan pilar-pilar dari masing-masing prodi. Mudah-mudahan ini bisa segera terlaksana dengan baik. Kemudian itu untuk konsultasi Bapak, ini memang Unsia mempersiapkan diri untuk tiap hari menerima konsultasi, baik mahasiswa maupun masyarakat umum yang ingin mendapatkan informasi yang terbaik, yang lengkap, yang jelas dari Unsia. Welcome. Jadi, dan terakhir, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Suryo Koco dengan TV Desa dan apa kemarin disampaikan Pak itu perkumpulan apa lagi Pak, maaf saya Relawan desa, Pak. ya, RPDN. Ya. RPDN. Ini bagus sekali Pak, kita mulai ini dan ada satu waktu kita lanjutkan diskusi kemarin untuk lebih fokus ke kegiatan-kegiatan real yang bisa dilaksanakan dalam jangka pendek. Saya kira itu Bapak, terima kasih atas nama Unsia, mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ruang yang disiapkan ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Wahab, mungkin sebelum ini kita berikan kesempatan lagi ke teman-teman. Di desa ini kan banyak teman-teman yang karena memang secara standar aturannya perangkat desa itu kan mereka bekerja sampai usia pensiun 60 tahun dan kemudian standar menjadi perangkat desa itu kan SMA. Artinya ketika kemudian kita bicara RPL, ini yang menjadi menarik adalah prodinya ini Pak. Prodi Ya, pemerintahan belum ada ya Pak ya? belum Pak, Atau belum. sudah ada rencana tahun ini untuk Ini ada prodi? saya kira dengan ide ini bisa kita jadikan satu apa namanya bahan-bahan untuk jadi prioritas ya Pak. Ya, Karena memang fakta di lapangan bahwa penguatan perangkat desa ini menjadi wajib. Kenapa? Sebenarnya ujung tombak pemerintah kan di sana Pak. Sehingga baik sekretaris desa maupun termasuk kader-kader yang diperuntukkan untuk ini. Jadi harus ada satu penyiapan secara sistematis, saya sebutnya begitu Pak. ya. Jadi jangan tiba masa tiba akal, tetapi harus sistematis. Jadi mungkin perlu kita bikin suatu skema-skema, model-model Pak ya, exercise model sehingga pada akhirnya bisa diterapkan secara nasional pembinaan perangkat desa ini. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Ah, kesempatan keterbukaan teman-teman dari Unsia luar biasa untuk kemudian kita kembali saya mengingatkan bahwa semangat relawan pemberdayaan desa Nusantara dari 2008 kita kembangkan. Yang pertama adalah mencerdaskan masyarakat desa,
Yang kedua adalah meningkatkan profesionalitas perangkat desa. Jadi setidaknya ketika kemudian dengan Unsia ini, maka peningkatan profesionalitas salah satunya adalah peningkatan apa pendidikan atau apa pengetahuan dari teman-teman perangkat desa. Saya pikir ini sesuatu yang luar biasa dan tadi ada Pak Mukowam sepertinya sudah sudah tidak ada lagi. Jadi ini menurut saya menjadi bagian yang menarik. Pak Wahab, saya berharap bahwa kerjasama antara RPDN dengan Unsia bisa segera kita diskusikan lebih dalam, kemudian kita bisa eksekusi sehingga kawan-kawan kita di daerah kemarin kami sudah mencoba melakukan polling sederhana di grup yang kita punya di grup Desaisme yang alhamdulillah sekarang sudah ada 800-an anggota di grup itu. Salah satu yang saya tanyakan dalam polling itu adalah kesediaan mereka untuk berpartisipasi dalam bentuk apa. Salah yang kemudian menjadi menarik adalah kesediaan teman-teman untuk berpartisipasi, mensosialisasikan atau membantu menyampaikan kepada masyarakat untuk kemudian dalam tanda petik ya mencari mahasiswa untuk kampus Unsia itu lumayan besar. Jadi dari yang memberikan jawaban itu lebih dari 70% menyatakan siap untuk itu, dan yang yang menarik juga yang sangat mungkin kita lakukan adalah ketika teman-teman yang ada di relawan desa ini cukup bervariatif, ada juga dari teman-teman pengusaha dan seterusnya, setidaknya ruang kerjasama untuk memberikan beasiswa, kalau itu dari perusahaan-perusahaan dan seterusnya, kami bisa koneksikan ke Unsia untuk kemudian, oke, perusahaan ini siap untuk memberikan beasiswa, ketentuannya apa, dan seterusnya. Mungkin akan menjadi bagian yang menarik untuk kita kembangkan lebih lanjut. Pada kesempatan kali ini silakan kalau kawan-kawan yang ingin menyampaikan pertanyaan, pendapat boleh resen, dan sekali lagi ini apresiasi Pak Wahab atas kesempatan, kesediaan hadir. Saya mohon maaf kelupaan apa berkabar, tapi ketika kemudian Bapak hadir, menurut saya ini satu apresiasi yang luar biasa. Dan ketika kami waktu itu pernah bertemu dengan Pak Rektor juga, Pak Rektor sempat menyampaikan bahwa di negaranya bagaimana kemudian percepatan pembangunannya luar biasa. Salah satunya adalah di pendidikan, dan salah satunya yang menjadi konsentrasi adalah pendidikan untuk teman-teman yang ada di desa. Jadi beliau sempat menyampaikan, saya sangat cinta desa karena saya dari desa. Jadi saya pikir ini juga menjadi pesan-pesan yang menarik untuk kita sampaikan lebih lanjut. Teman-teman kalau ada yang ingin memberikan pertanyaan di chatting juga sudah ada tadi, tapi sepertinya juga sudah direspon. Dan untuk yang yang tertarik untuk lebih lanjut, nanti kita akan uh, buat grup WA khusus yang tertarik untuk Unsia untuk bisa mendalami lebih lanjut, mengetahui lebih lanjut, termasuk sharing materinya Mbak Meta mungkin nanti bisa dibagikan lagi ke kita untuk kita share ke kawan-kawan. Itu ada yang ingin Izin menyampaikan lagi, Pak Wahab, ada yang ingin disampaikan, monggo. ya, merespon Pak tadi. Jadi untuk penguatan perangkat desa, beberapa langkah teknis yang perlu kita laksanakan dan siapkan. Yang pertama adalah dari tim Bapak sudah perlu ada satu tim, ya small beautiful team Pak. Segera Bapak tetapkan menjadi partner dalam rangka penambahan prodi di Unsia. Memungkinkan sekali itu kita pertimbangkan karena memang ini akan merambah seluruh wilayah. Tentu harus ada semacam asesmen awal untuk kita lakukan. Yang pertama adalah kita perlu petakan knowledge skill yang diperlukan oleh perangkat desa. Ini ada ahlinya ini. Jadi pamong-pamong kawakan ini kita kumpulkan, kemudian melakukan satu pemetaan
apa-apa sih ruang lingkup keilmuan yang diperlukan dalam rangka meningkatkan efektivitas efisiensi pengelolaan desa. Nah, ini ada ahlinya saya tahu ini di baik dalam negeri maupun di masyarakat. Nah, kalau ini sudah ada, baru kita tuangkan dalam satu naskah akademik untuk jadi proposal pengajuan prodi baru. Karena memang Unsia ingin mengembangkan prodi, Bapak. Jadi untuk menjadi prioritas kita harus punya semacam position paper atau naskah akademik untuk pengajuan prodi baru. Dan ini sangat, saya secara pribadi ini sangat-sangat mendukung. Kenapa? Memang penguatan desa ini luar biasa. Otoritas yang diperkuat, tapi juga finansial salah guna duitnya. Dan udah terbukti, banyak yang masuk penjara sekarang ini. Nah, jadi banyak hal-hal sifatnya katakanlah manajemen. Bagaimana mereka mengelola keuangan di desa itu juga satu hal. Perencanaan. Bagaimana mereka membuat suatu perencanaan jangka pendek, jangka panjang. Dan pada akhirnya nanti kita akan sampai pada titik di mana masyarakat desa ini didorong untuk mengoptimalkan local resource untuk menjadi usaha-usaha kecil dan menengah di desa masing-masing. Dan disitulah peran dari kita semua ini bagaimana mengawal mereka. Sehingga masing-masing desa punya pilar-pilar ekonomi dalam bentuk wirausaha dengan mengoptimalkan local resource. Nah, ini yang paling penting saya lihat di desa. Karena apa? Saat ini Pak Koco ini telur sudah 30.000 lebih kata Ibu Meta kemarin tuh. Dan saya pernah melatih orang beternak Pak Koco itu dari Garut sampai Pangandaran itu ratusan peternak kita bangun. Dan tadi kami di Dekopi berdiskusi ini sambil menunggu buka tadi dan sampai maghrib. Salah satu yang kita bahas adalah bagaimana keberpihakan terhadap usaha-usaha yang tumbuh dan berkembang di desa ini. Saya ingin kasih contoh, pada saat kita membangun satu kawasan peternakan di Garut sampai Pangandaran dulu, itu sukses. Tapi begitu konglomerat melihat bahwa ini satu potensi bisnis yang bagus, tiba-tiba ada peternakan besar di sana ditanam, akhirnya pasar lokal jenuh. Peternak kecil ini tidak bisa lagi untung. Kenapa? Pasar lokal udah dikuasai oleh orang besar. Nah, ini harus kita bersama-sama menyuarakan bahwa biarkanlah desa ini tumbuh subur dengan usaha-usahanya. Kalau memang mau ada pengusaha mau masuk ambil apakah pasarnya diperkuat atau jaringan pemasarannya terutama atau peningkatan nilai tambahnya gitu. Nah, tadi ada contoh Pak Koco kita bahas itu bahwa di wilayah di NTT itu ada koperasi yang melibatkan ada 600 kepala rumah tangga untuk membuat satu usaha di bidang pengolahan hasil-hasil lokal termasuk garam dan lain-lain. Dan secara bersama-sama membentuk koperasi. Nah, ini ternyata maju karena semua menjadi satu klaster usaha yang kolektif. Nah, yang kita khawatirkan kalau ada lagi yang tabrak ini, pengusaha besar. Nah, disinilah pentingnya organisasi Bapak untuk melindungi itu. Nah, itu. Jadi peta potensi industri, peta sumber dayanya kita petakan, dan insya tim ini akan kita bersama-sama, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Ini kita belum sering ketemu, tapi chemistry-nya kayaknya udah dapet ini. Karena bagian yang sedang kita dorong dengan RPDN Reborn ini kita lahirkan kembali, salah satunya adalah semangat desaisme, memuliakan desa, dan kemudian ada agenda yang sedang kita diskusikan di tim adalah tentang bagaimana di era Bung Karno dulu ada namanya ekonomi benteng, artinya membatasi pergerakan dari teman-teman di luar pribumi untuk
melakukan usaha sampai di tingkat desa. Jadi kalau non-pri itu hanya sampai di tingkat kecamatan dan seterusnya. Nah, kita sekarang mencoba untuk memikir atau menggagas tentang benteng desa. Jadi desa harus kuat dari sisi informasi, desa harus kuat dari sisi ekonomi, dan desa juga harus punya keberdayaan di bidang politik. Kira-kira seperti itu, Pak, garis besarnya. Tapi bagian itu nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Dan yang menarik tadi dari Pak Wahab adalah ketika kemudian bagaimana menyusun apa naskah akademik untuk kemudian keperluan prodi apa yang perlu dikembangkan dan seterusnya. Sebagai informasi Bapak, kami dari teman-teman TV Desa itu kami juga ada kerjasama dengan Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia. Jadi mereka adalah para trainer dari pemerintah di Widya Iswara itu. Mereka ada asosiasinya. Kebetulan kita ada kerjasama juga, dan mungkin akan menjadi lebih komprehensif ketika kita bisa mengajak teman-teman dari Asosiasi Widya Iswara, kita bisa mengajak teman-teman dari Kementerian Desa dan teman-teman Kementerian Dalam Negeri, karena memang kalau yang wilayahnya manajemen untuk BUMDes dan seterusnya, saya pikir prodinya sudah ada nih, ada manajemen, ada akuntansi. Yang urusan pemerintahan ini kayaknya yang masih perlu ada tambahan-tambahan. Oke, kawan-kawan, nggak berasa kita sudah hampir 90 menit ini kita berbincang. Kalau ada yang ingin disampaikan, silakan Pak Novi mungkin atau Mbak Meta, ada yang ingin ditambahkan, atau teman-teman yang lain silakan resen. Kalau yang lain, kalau Pak Novi sama Mbak Meta bisa langsung open mic untuk bisa menyampaikan tambahan informasi. Kalau tidak dirasa cukup, dan mungkin ini baru pertemuan awal, dan di forum ini juga saya ingin sampaikan ke Pak Wahab, apabila berkenan kita bisa membuat serial talk show seperti ini secara periodik, mungkin seminggu sekali. RPDN bersama dengan Unsia mengangkat topik-topik tentang desa, dan saya yakin kawan-kawan dari Unsia pasti banyak dosen-dosen atau praktisi yang bergabung di Unsia untuk bisa sharing dengan teman-teman yang ada di desa. Dengan senang hati, Pak. Dengan senang hati. Oke, Ya. Oke, terima kasih sekali Pak Wahab, luar biasa ini malam Ya. hari ini. Mbak Meta, Pak Novi, masih ada yang ingin disampaikan? Saya sampun Pak, hanya mungkin nitip pesan saja Pak D dengan teman-teman semuanya. Intinya Ya. adalah Bapak Ibu, kuliah itu bukan sesuatu hal yang jauh begitu ya. Untuk teman-teman di desa, monggo silahkan, ada satu solusi yang baik yang bisa kuliah tanpa harus mengeluarkan biaya menggunakan tadi beasiswa, atau juga kuliah dengan biaya yang sangat terjangkau, yang insya Allah berkualitas begitu dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang terpenting adalah Pak Ade, ketika sudah kuliah kita ingin bisa membangun kembali desa sehingga desa bisa lebih maju, bisa lebih bisa lebih terdepan begitu ya, dan akan menjadi nanti tolak ukur begitu ya tentang kesuksesan atau kejayaan dari Indonesia. Itu saja mungkin Pak Ade dari saya. Dan Oke. kalau mau konsultasi, monggo, kami sangat welcome sekali dengan Pak Novi dari Oke. Unsia. Terima kasih. Siap, monggo Pak Novi. Oke, atur nuhun Pak Koco. Tadi ide yang sangat luar biasa Pak D. Koco terkait series webinar, karena memang kami dosen-dosen di Unsia, di mana kami ada 5 prodi ini, punya kewajiban, untuk berbagi di khususnya untuk teman-teman di desa, di mana kewajiban Tridharma ini memang harus dan kami punya kewajiban juga untuk menyampaikan ke kalau kami itu setiap semester ada yang namanya BKD. Nah, tentunya ini akan sangat cocok sekali. Kita akan segera eksekusi, Koco. Kita akan segera eksekusi, dan nanti saya akan coba diskusi dengan teman-teman prodi untuk membuat semacam material yang nantinya kita akan diskusikan dengan Pak Koco, kira-kira untuk di desa ini cocoknya apa gitu. Mulai dari
IT, kemudian manajemen sampai ke komunikasi. Begitu Pak Koco, nanti kita Oke. diskusi lebih intens lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Mas Novi. Mungkin closing statement dari Pak Wahab karena ini kebetulan beliau berkenan rawuh. Closing statement Pak Wahab untuk mengakhiri pertemuan kita ini, bukan ini jadi pertemuan yang terakhir, tapi ini adalah permulaan pertemuan teman-teman Unsia dengan teman-teman pegiat desa dan pegiat desa di seluruh Indonesia. Silakan, Bapak. Baik Pak, terima kasih. Pertama tentu apresiasi kepada Bapak dan tim. Tentu dengan bersama kita akan bisa mengangkut beban lebih besar, lebih banyak. Kemudian lebih konkretnya, saya berharap kita buat satu desa model ya Pak, binaan. Silakan Bapak tentukan titiknya. Bagus kalau kita ambil satu desa-desa yang secara natural resource ya, sumber daya alam mungkin sangat terbatas, tandus, praktis peluang bisnis juga kurang. Nah, itu yang kita turun di situ dan kita optimalkan semua resource dan kita fasilitasi dari berbagai kementerian, apa beban bisa kita ambil dari sana, kemudian kita bina, kita jadikan model. Nah, ini kami dulu membuat satu program namanya Desa Produktif Pak. Itu kita turun dan kita petakan resource-nya apa, kemudian potensi pasarnya apa, nah program strategis, program prioritasnya apa, itu kita main di situ. Sehingga pada gilirannya nanti semua penduduk di situ punya sesuatu yang memberi nilai tambah terhadap ekonomi rumah tangganya. Nah itu. Silakan Bapak, nanti kita diskusikan secara khusus. Jadi ada satu model-model peningkatan produktivitas desa saya sebutnya kan gitu Pak, dengan mengoptimalkan local resource. Kemudian yang kedua, ini yang kita bicarakan kemarin, ini bagaimana membangun digitalisasi desa lah. Jadi kita punya platform di mana produk desa bisa diketahui oleh pasar just in time gitu Pak. Ini hari ini saja Pak, gap harga di Sukabumi dengan Jakarta luar biasa besarnya Pak untuk cabai. Nah, siapa yang untung? Tengkulak Pak, bukan petani gitu. Saya pernah turun tanam jagung di Sukabumi di desa Caringin sana, kemudian diskusi petani, harga cabai itu bisa selisih sampai 10.000 Sukabumi dengan Jakarta Pak. Yang kalau kita lari bisa juga nyampai gitu, jalan kaki gitu. Kasarnya begitu Bapak. Demikian juga di beberapa desa di Cianjur, saya pernah di sana, itu gap harga antara Cianjur dan Jakarta juga lebar sekali. Nah, sehingga bisa disimpulkan yang dapat untung besar itu tengkulak. Nah, tim kita ini bisa menjembatani ini. Kemudian yang ketiga, yang memang saya coba evaluasi real sendiri, kalau harga tomat di Lembang, Bandung itu 400, Pasar Rindu itu 800. Di petani apa ya, saya sebutnya di petani ini. Apa artinya? Halo Pak. Petani bekerja 5 bulan, minimum 3 hari Pak kerja dia. Dia dapat 450 bulan baru dapat duitnya. Bisa kita harus sentuh bagaimana kita bisa kita hubungkan dengan pasar. Saya pernah mengumpulkan Pak Koco itu produk tenun di NTT. Jadi ada yang harga 5.000 saya beli di tukang tenunnya, saya langsung ke Atambua sana, keliling itu di kampung-kampung. Kemudian ada yang harga 7.500, ada harga 10.000, 15.000, termahal saya beli di desa itu 450.000. Tenun ini yang bisa dihasilkan, yang 450.000 itu bisa diproduksi dalam waktu 3 sampai 6 bulan Pak. Nah, apa yang terjadi? Setelah saya bawa ke Jakarta ini barang, iya 5.000 ini sudah harga sampai 100.000, 75.000 sampai 100.000 Pak.
Yang 450.000 tadi minimum 1,5 juta di Jakarta, Pak. Nah, bisa kita bayangkan bahwa angka-angka bagus ini dinikmati oleh tengkulak. Nah, ini kita harus cari solusi gimana ceritanya nih. Begitu saya analisa lebih dalam lagi di tingkat tukang tenun, kenapa dia tergantung tengkulak? Karena bahan ada di tengkulak, dia butuh pinjaman cepat ada di tengkulak, semua ada dia. Nah, ini harusnya bagaimana kita hadirkan pemerintah atau siapapun di samping dia sehingga ini tidak lagi sepenuhnya diambil keuntungannya oleh tengkulak. Ini contoh pengalaman aja ya, karena kami ini memang kerjanya dari desa ke desa, Pak, untuk memberikan training. Jadi ada beberapa pengalaman banyak sekali yang bisa kita tunjukkan di Kalimantan di mana saja. Nah, ini saya lihat yang begini yang harus kita jadikan prioritas di dalam tim ini, Pak. Saya kira demikian dan terima kasih, Pak. Mohon maaf hal yang kurang berkenan. Jadi insya Allah kita petakan saja realistic accept plan-nya yang bisa kita laksanakan, mana yang bisa dilaksanakan di Unsia, mana yang bisa dilaksanakan di area di luar Unsia juga ada, kita diskusikan dengan baik. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahab, Mbak Meta, Pak Snowy untuk pertemuan malam hari ini, dan menurut saya ini awalan yang luar biasa. Saya termasuk orang yang paling suka kalau ada tantangan ini. Ini tantangan Pak Wahab ini luar biasa. Jadi bagaimana kita memulai model desa yang kita dampingi itu dengan desa yang minim sumber daya alam dan rendah sumber daya manusia. Kemudian kita coba angkat seperti apa. Ini tantangan yang menarik Bapak menurut saya, dan ini menjadi bagian yang perlu kita perbincangkan lebih dalam kesempatan berikutnya, dan saya yakin ini awalan yang luar biasa. Terima kasih sekali untuk Unsia yang sudah berkenan hadir dan memberikan pencerahan kepada kita semua, dan kawan-kawan yang kebetulan tidak mengikuti acara ini secara langsung. Video acara ini ada di channel Relawan Desa, dan dari sana nanti kawan-kawan bisa memberikan komentar apabila ada yang tertarik untuk lebih lanjut mengetahui tentang program-program dari kampus Unsia dan juga program-program yang mungkin akan kita kembangkan bersama-sama relawan desa dan kampus Unsia. Nanti kita akan undang untuk masuk dalam grup yang terbatas untuk kemudian kita bisa sharing di grup WhatsApp yang ada. Kira-kira itu sampai di sini kawan-kawan. Salam bahagia kawan-kawan Desa Nusantara. Salam sehat untuk kita semua. Salam untuk orang-orang yang Anda cintai. Salam desaisme. Terima kasih.